Dari beberapa ayat yang telah kita baca, termasuk ayat-ayat yang sebelumnya pada pertemuan yang lalu, menunjukkan bahwasanya setan itu sangat bersungguh-sungguh untuk menjerumuskan anak manusia. Setan, ya, iblis itu sangat berpengalaman untuk melaksanakan tipu dayanya kepada anak manusia, dan dia mempunyai metode yang bermacam-macam. Iblis tahu bagaimana cara menjerumuskan seorang ustadz. Iblis tahu bagaimana cara menyesatkan seorang ahli ibadah. Iblis tahu bagaimana cara menyesatkan seorang pejabat. Iblis tahu bagaimana cara menjerumuskan rakyat jelata. Karena memang itu perbuatan yang dia lakukan. Dia ingin menjerumuskan anak manusia ke dalam neraka jahanam. Dan tidak ada yang bisa selamat kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak-banyak berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita juga harus mempelajari ilmu agama, mengenal bagaimana tipu daya setan agar kita bisa menghindarinya. Nah, kemudian seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan godaan setan terhadap anak manusia. Beliau di sini menyebutkan 7 tingkatan. Dan semuanya ini berbahaya. Tingkatan yang pertama dan paling berbahaya adalah al-kufru billah. Setan ingin menjerumuskan anak manusia agar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perbuatan-perbuatan keyakinan kesyirikan maupun kekufuran. Karena kalau sudah kufur, semua ibadahnya tertolak, amalannya terhapus. Dan apabila setan gagal untuk mengkafirkan anak manusia, maka dia tidak menyerah. Dia masih tetap berusaha, sungguh-sungguh berusaha. Yang kedua, al-bid'ah, ingin menjerumuskan anak manusia ke dalam perbuatan bid'ah. Dan kalau seorang hamba sudah terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, maka amalannya sia-sia. Dia merasa sudah beramal banyak, tapi ternyata tertolak. Kenapa? Karena bid'ah. Tidak disyariatkan dalam agama, tapi dia menganggapnya sebagai ibadah. Padahal itu bukan ibadah. Kemudian tingkat selanjutnya, kalau ini juga gagal, maka setan tidak menyerah. Setan akan mempengaruhi manusia agar berbuat dosa-dosa besar, yaitu al-kabair. Ada di antara manusia yang beriman kepada Allah dan selamat dari bid'ah, tapi dia sering bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa-dosa besar. Karena dia tergoda oleh setan dari sisi ini. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar ini. Dan kalau ini pun gagal, setan tetap tidak menyerah. Dia akan pengaruhi manusia, usahakan manusia agar terjatuh ke dalam as-saghair, dosa-dosa kecil, ya, sehingga dia merasa nyaman dengan perbuatan-perbuatan dosa yang dia anggap kecil tapi sering dia lakukan. Ini tertipu dengan godaan setan. Selanjutnya adalah al-mubahat. Maksudnya perkara-perkara mubah, yaitu seseorang dibuat oleh setan sibuk dengan perkara-perkara mubah sehingga melalaikan ibadah. Nah, akhirnya hamba tersebut berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Padahal berlebih-lebihan melampaui batas, meskipun dalam perbuatan mudah itu terlarang.
Kemudian yang keenam, al-a'mal al-marjuhah, seorang hamba dibuat sibuk dengan amalan-amalan yang tidak lebih afdol dari amalan yang lainnya. Jadikan amalan itu bertingkat-tingkat. Nah, setan berusaha agar manusia dijauhkan dari amalan yang paling afdol, tapi sibuk dengan amalan-amalan yang kurang afdol. Tentu semua amal soleh adalah kebaikan, mendapatkan pahala. Nah, seorang hamba itu sebenarnya bisa melakukan amalan yang lebih utama. Tapi oleh setan dibuat malas, dibuat meremehkan, akhirnya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang tidak lebih afdol. Ya meskipun masih beramal, tapi amalannya ya kurang sempurna atau kurang maksimal. Nah, kemudian yang terakhir baru, kalau semuanya gagal, tetap setan tidak menyerah. Dia ingin menghalang-halangi manusia dengan berbagai macam gangguan yang mengganggu manusia dalam beramal soleh. Mungkin dikasih was-was, mungkin kalau tidur ya diganggu dengan mimpi-mimpi yang buruk, mungkin gangguan berupa sihir dan lain sebagainya. Tapi yang jelas setan itu tidak menyerah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar seperti ini. Mari kita berusaha untuk mengikhlaskan niat, dan paling utama adalah kita mohon kepada Allah agar belajar kita ini diberi oleh Allah niat yang ikhlas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, dan agar Allah berkenan menyelamatkan kita dari tipu daya setan dengan berbagai macam modelnya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti silahkan apabila ada yang ditanyakan pada forumnya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.